Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas presentasi pada siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Sains SD, yaitu Ibu Aisyah Nikmah Rahmati MPD dan Ibu Hasnawati MPD, serta teman-teman sekalian yang kita banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Laras Windiawati Yusuf sebagai pemateri, Leni Puspitasari sebagai pemateri, dan saya sendiri, Lenia Dayuriskia, sebagai moderator dan pemateri, dan yang terakhir, Lia Putriana sebagai pemateri. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai diskusi kali ini dengan judul Siklus Hidup pada Hewan dan Tumbuhan. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Lia Putriana, kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu tentang pengertian siklus serta siklus hidup pada hewan. Yang pertama yaitu pengertian siklus. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup tahapan-tahapan kehidupan makhluk hidup sejak lahir hingga menjadi dewasa. Tumbuhan dan hewan memiliki daur hidup yang berbeda. Daur hidup merupakan suatu proses yang menandai perkembangan makhluk hidup sejak memulai hidupnya di bumi sampai bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Proses tersebut merupakan suatu perputaran karena akan kembali pada titik awal mulanya. Kemudian, siklus hidup pada hewan. Hewan juga mengalami siklus hidup seperti pada manusia dan tumbuhan. Perubahan bentuk tubuh tiap tahap pertumbuhan dan perkembangan biasanya dikenal dengan istilah metamorfosis. Siklus pada hewan adalah rangkaian proses tahap hidup yang dilalui oleh hewan mulai dari telur, menetas, khususnya bagi hewan ovipar. Jika bagi hewan ovipar, maka mulai dari anak hewan. Setelah menetas, kemudian berlanjut kepada masa remaja, dewasa, sampai menghasilkan sel kelamin yang siap dibuahi. Setelah dewasa, hewan dapat menghasilkan keturunan kembali. Namun, siklus hidup pada beberapa kelompok hewan ternyata berbeda-beda. Siklus hidup pada hewan dibagi menjadi dua, yakni siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Siklus hidup tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah seperti ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya contohnya pada siklus hidup hewan kucing. Zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu, anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan berbentuk kembali zigot. Siklus kedua yaitu siklus hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah proses biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Dalam bermetamorfosis, hewan akan mengalami tahap-tahap metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuh hewan, metamorfosis dibagi menjadi dua golongan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Lia Putriana yang telah menyampaikan materi pertamanya. Lanjut saja ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Leni Puspitasari. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya akan menyampaikan materi tentang metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan, dimulai dari telur, larva, pupa, imago, dan dewasa. Yang pertama adalah telur, di mana telur adalah sesuatu yang dihasilkan oleh induk hewan untuk melanjutkan kelangsungan hidup di populasinya. Yang kedua adalah larva. Larva itu sendiri adalah bentuk muda hewan yang perkembangbiakannya melalui metamorfosis yang dimulai setelah telur menetas. Yang ketiga adalah pupa atau kepompong adalah tahap berpuasa antara larva dan dewasa. Yang keempat adalah nimfa. Nimfa ini adalah hewan muda yang mirip dengan hewan yang sudah tumbuh dewasanya, tetapi ukurannya lebih kecil dan terdapat beberapa organ tubuh yang belum tumbuh. Yang terakhir adalah imago. Imago adalah tahap akhir dari metamorfosis, di mana dalam fase ini hewan tersebut telah memiliki alat reproduksi sempurna dan telah siap untuk melakukan proses perkawinan dan sudah siap menjadi induk untuk kembali menghasilkan telur dan larva tadi, sehingga di sini terjadi yang namanya metamorfosis sempurna. Adapun contoh skema siklus hidup hewan dengan metamorfosis sempurna yang pertama adalah telur. Telur menetas antara 3 sampai 5 hari, larva akan berjalan ke pinggir daun, tumbuhan inang dan memulai memakannya. Sebagai larva mengkonsumsi cangkrang telur yang kosong sebagai makanan pertamanya. Kulit luar dari larva tidak meregang, mengikuti pertumbuhannya, tetapi tidak menjadi sangat letat. Larva akan berganti kulit. Sedangkan yang kedua adalah ulat, di mana setelah menetas, larva akan mencari makan sebagai larva mengkonsumsi cangkang telur yang kosong sebagai makanan pertamanya. Kulit luar dari larva tidak meregang mengikuti pertumbuhannya, tetapi ketika menjadi sangkang ketat, larva akan berganti kulit. Ketika larva mencapai pertumbuhan maksimal, larva akan berhenti makan, berjalan mencari tempat berlindung terdekat, meletakkan diri pada ranting atau daun dengan anyaman benang. Yang ketiga adalah kepompong, di mana fase ini pupa kalau dilihat dari luar seperti periode istirahat, padahal di dalam pupa terjadi proses pembentukan serangga yang sempurna. Pupa pada umumnya keras, halus, dan berupa suatu struktur tampak anggota tubuh. Yang keempat adalah kupu-kupu muda. Setelah keluar dari pupa, kupu-kupu akan merangkang ke atas, sehingga sayapnya yang lemah, kusut, dan agak basah dapat menggantung ke bawah dan mengembang secara normal. Kupu-kupu merupakan serangga yang melakukan aktivitas pada siang hari. Pada malam hari, kupu-kupu akan istirahat dan berlindung di daun. Sehingga dari kupu-kupu muda berkembang dan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Next. Adapun penjelasan skema siklus hidup kupu-kupu, yang pertama adalah telur. Telur adalah sebuah proses metamorfosa berawal dari bagian terkecil, yaitu yang mana biasanya induk kupu-kupu akan meletakkan telurnya di bawah daun. Hal ini akan memudahkan induk untuk mengawasinya. Yang kedua adalah larva, di mana di tahap ini adalah fase yang paling tidak disukai banyak orang. Telur kupu-kupu menetas berubah menjadi larva atau ulat. Ulat sendiri memiliki ukuran dan warna berbeda-beda tergantung induknya. Makanan utama sebagian besar ulat adalah dedaunan hijau segar, mengandung gizi dan nutrisi.
Yang ketiga adalah pupa. Nah, pupa ini merupakan ulat akan membuat sebuah cangkang atau Indonesia biasa dikenal dengan kepompong, dengan memakai daun yang dililitkan dalam dirinya, menggunakan benang khusus dari dirinya sendiri yang mengandung sutra. Sedangkan yang keempat adalah imago atau dewasa. Setelah melalui seluruh proses yang cukup memakan waktu hingga sampai berhasil keluar dari dalam kepompong, kupu-kupu menggunakan cairan dalam dirinya untuk melunakkan cangkang kepompong. Tujuannya agar mudah merobek kepompong tersebut, yakni menggunakan caranya. Setelah berhasil keluar, kupu-kupu akan melaksanakan pengeringan dan pengembangan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Leni Puspitasari yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya akan disampaikan materi ketiga oleh saya sendiri mengenai metamorfosis tidak sempurna. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu merupakan metamorfosis yang hanya melewati 3 tahapan saja, yaitu pertama telur, yang kedua adalah nimpa atau hewan muda, dan larva atau hewan yang sudah dewasa. Jadi hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu bentuk hewan mudanya itu mirip dengan hewan yang sudah dewasa. Jadi seperti tidak ada perubahan, hanya saja terdapat perubahan-perubahan atau karakteristik sedikit yang berubah. Contohnya itu seperti ukuran tubuhnya dan juga fungsi-fungsi dari organ tubuhnya yang mungkin belum matang atau belum sangat berfungsi. Contohnya itu seperti pada kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Kita dapat melihat dari contoh skema siklus hidup hewan dengan metamorfosis tidak sempurna seperti pada siklus hidup belalang. Jadi belalang itu diawali dengan telur dan kemudian ia akan menetas menjadi nimfa. Nimfa itu akan semakin berkembangnya waktu, maka dia itu akan ukurannya akan semakin membesar sehingga dia akan menjadi hewan dewasa. Penjelasannya dapat kita lihat dari skema berikut ini. Belalang betina meletakkan telur yang dibuahi dalam bentuk polong telur. Jadi telur itu dihasilkan oleh belalang betina yang telah mengalami perkembangbiakan dengan belalang jantan. Dan selanjutnya setelah menetas, telur akan menjadi nimpa atau hewan muda. Nimpa muda atau nimpa instar pertama akan mulai memakan dedaunan tanaman yang lunak dan segar. Jadi dia belum bisa memakan tanaman yang keras atau kering, hanya bisa memakan dedaunan yang masih lunak atau muda. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, nimpa itu versi mini dari belalang dewasa. Saat nimpa meranggas, ukurannya akan bertambah dan bantalan sayapnya juga akan semakin berkembang pada bagian dada tubuhnya. Dan yang terakhir adalah imago atau dewasa. Jadi setelah 25 hari atau 35 hari yang awalnya belalang itu masih kecil atau memiliki ukuran kecil, maka dia akan tumbuh berkembang menjadi belalang dewasa atau biasa disebut sebagai imago. Jadi setelah dewasa dia juga akan kembali ke tahap awal atau akan kembali menjadi akan kembali bertelur, kemudian akan menetas lagi, dan kemudian akan kembali lagi ke nimpa, dan sampai seterusnya, sampai terjadi punah ataupun mati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ketiga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Laras Windiawati Yusuf. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang siklus hidup tumbuhan. Secara garis besar, siklus hidup tumbuhan dimulai dari tumbuh, berkembang biak, dan mati. Proses tumbuh atau pertumbuhan pada tumbuhan merupakan proses pertambahan biomasa atau ukuran yang terdiri dari berat, volume, atau jumlah yang bersifat irreversibel, di mana pertumbuhan itu merupakan proses yang kuantitatif.
Pertumbuhan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer sendiri merupakan pertumbuhan yang menyebabkan batang-batang dan akar pada tumbuhan bertambah tinggi atau panjang. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang menyebabkan akar dan batang bertambah lebar. Selanjutnya, tumbuhan akan mengalami perkembangan, di mana perkembangan sendiri merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan, di mana proses perkembangan ini merupakan proses yang bersifat kualitatif yang tidak dapat diukur. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh siklus hidup tumbuhan, yaitu siklus hidup tumbuhan paku. Di sini dapat dilihat ini merupakan skema dari siklus hidup tumbuhan paku. Selanjutnya yaitu penjelasannya. Penjelasannya siklus hidup pada tumbuhan paku dimulai dari spora. Spora paku akan berkembang menghasilkan protalium, di mana spora menghasilkan protalium ini disebut dengan fase gametopit. Pada fase gametopit ini akan menghasilkan dua jenis gamet, di mana yaitu gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan disebut dengan antheridium dan gamet betina disebut dengan archegonium. Gamet betina, archegonium akan menghasilkan sel ovum, sedangkan gamet jantan, antheridium, akan menghasilkan sel spermatozoid. Saat spermatozoid dan sel ovum bertemu dan melebur menjadi satu, nanti akan akan menghasilkan zigot, di mana zigot ini akan berkembang menjadi sporopit paku atau tumbuh menjadi tumbuhan paku yang biasa kita lihat. Setelah sporopit dewasa, maka akan menghasilkan sporangium atau kotak spora, di mana kotak spora ini untuk menghasilkan spora. Nanti siklus ini akan berulang lagi dari spora sampai ke sporangium lagi. Sekian materi dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Laras Windiawati Yusuf yang telah menyampaikan materi keempat sekaligus materi terakhir yang akan menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Sekaligus juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang lain, yaitu teman-teman kelompok saya yang telah menyampaikan materi hasil diskusi kita bersama. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan, tapi sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu dan teman-teman yang lain ketika ada kata-kata ataupun teknik yang salah yang keluar dari ucapan kami. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.